Allah senang sama kita. Serahkan, Ramadan mah urusan Allah. Jangan grogi jalani hidup, kau lakukan kebaikan, lakukan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai mati. Kita pertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laku Allah bebaskan kita semuanya dari siksa dunia dengan kesulitan dan siksa akhirat dengan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan lil muslimin wa ja'ala syahra siyam wal qiyam lil muttaqin. Jamaah setia televisi NU yang sama dirahmati Allah, para shaimin, shaimat dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling pasti kita sedang ibadah. Saya dan kita semuanya berdoa. Semua ibadah kita, dari mulai puasa kita, qiraatul Quran kita, taraweh kita, tahajud kita, sedekah kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian jelang kita hadapi Idul Fitri. Id artinya kembali, fitrah artinya suci. Kembali kemana? Kembali ke fitrah. Fitrah itu apa? Paling tidak yang saya sampaikan, tolong hargai dua fitrah dalam kehidupan kita. Yang pertama fitrah diri. Idul Fitri kembali kepada kesucian diri. Suci diri, suci hati, suci kita punya rasa, kita memiliki nurani. Tentu sama kita maklum, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Segala yang terlahir Allah tetapkan dalam kondisi suci. Apalagi kita manusia. Di tengah kesucian fitrah hati kita, di momen Ramadan ini adalah kesempatan yang paling tepat. Tidak ada bulan-bulan selain Ramadan yang seperti Ramadan istimewanya. Keistimewaan Ramadan selama 1 bulan ini ekstra rahmat Allah, ekstra magfirah Allah, ekstra pahala, ekstra rahmah dan magfirah. Bahagialah buat umat Rasul Muhammad seperti kita. Di bulan ini kesempatan kita membersihkan hati kita. Balik ke diri kita. Balik ke hati kita. Balik ke nurani kita. Ayo kita berpikir ke belakang. Berapa banyak alam pikir kita yang buruk kepada diri kita. Kita berburuk pikiran kepada tetangga kita. Berburuk pikiran kepada sahabat, teman, dan orang-orang dekat kita. Bahkan kita suka kepo. Kadang segala sesuatu yang kita nggak tahu, lalu kita berpikirnya negatif dan selalu negatif. Ini kan keburukan namanya. Jangan bicara fitrah hati kalau hati masih buruk. Jangan kita bicara fitrah hati dengan Idul Fitrinya kalau pikiran kita selalu diisi dengan berpikir buruk, berpikir negatif kepada orang lain dan saudara kita. Nah, oleh karenanya Idul Fitri dengan fitrah Ramadan, dengan fitrah puasa,
Sesungguhnya Allah sedang muliakan kita. Ayo rabah dada kita. Ayo rabah hati kita. Rabah alam pikir dan rasa kita. Inilah fitrah. Yang kedua, ada fitrah adalah fitrah rahim ibu kita. Sebelum kita ada di dunia ini, Allah tempatkan lahir batin kita, roh kita di rahim emak kita. Ramadan ini momen, ayo kembali kepada fitrah rahim emak. Jangan remehkan rahim emak kita. Di sanalah yang dikatakan tanah suci. Rahim emaklah tanah suci itu. Maka sampai saat ini pun jangan pernah remehkan gudang dari tanah suci, kesucian diri kita. Kesempatan, apalagi mau menjelang Idul Fitri, bersedekahlah atas nama ibumu. Bersedekahlah atas nama ayahmu. Kalau perlu, sedekahkan ayah bundamu yang sudah wafat ke rahmatullah. Maka kita anak akan menjadi seluas-luasnya orang yang diberkahkan oleh Allah. Nah, oleh karenanya jelang Idul Fitri, jaga kefitrahan diri kita. Kedua, jaga fitrah rahim ibu kita. Dari rahim tanah suci kita ada, lalu dikeluarkan, lalu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Enggak tahu apa-apa kita lahir ke alam dunia ini. Tapi kondisi, posisi dan keberadaan kita adalah suci, tanpa dosa dan kesalahan. Nah, buat kita semuanya perlu rasanya menyadari diri sepenuhnya dalam-dalam. Saat ketika kita memiliki rezeki, jangan lupakan rahim emak. Saat ketika esok kita mau menghadapi Idul Fitri, maka kembali ke rahim emak. Orang-orang seperti kita yang memiliki basis Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelum Ramadan kita ziarah ke makam ibu kita yang sudah wafat ke rahmatullah. Lalu kita sering kali bikin selamatan. Lalu sering kali kita bikin arwahan dan kirim-kirim arwah. Inilah pentingnya sebenarnya terjaga kesucian kita. Karena kita menjaga kehormatan. Tempat awal kita, tempat nomor pertama kita, kesucian adalah fitrah di rahim ibu kita. Di situ rizkimu. Di situ yang namanya keberkahanmu. Di situ redha Allah akan datang. Maka orang yang paling fitrah adalah dialah yang senantiasa menghargai kesucian hatinya dan menghargai kesucian alam pikirnya. Lalu menghormati langkah, keperbuatan dan amalia dengan akhlakul karimah yang lebih mulia lagi. Maka yang paling penting, ubudullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Redha Allah tergantung senyum ibumu. Redha Allah tergantung redha ayah dan bundamu itu. Maka hormati keberadaan kesucian rahim emak kita. Insya Allah kita semuanya besar karena kita pernah dibesarkan orang tua kita. Kita akan mulia karena sesungguhnya mulianya rahim emak yang saat itu pula dulu ketika kita sedang akan ditiupkan roh ke jasad kita ketika usia 4 bulan di kandungan. Disitulah saksi Allah bahwa manusia yang paling aku sayang, yang paling aku cinta adalah dialah yang perempuan yang pernah mengandungmu dan kau ada di dalam kandungan perempuan itu. Siapakah manusia hebat? Siapakah manusia tersuci dan paling mulia? Dialah ibumu. Dialah orang yang pernah mengandungmu. 2 fitrah yang saya sampaikan sore hari ini. Yang pertama, Ramadan fitrah hati. Esok keluarkan zakat kita. Zakat fitrah kita jangan sampai mu'allaqah. Jadi terkatung-katung amaliyah Ramadan kita lantaran kita lupa mengeluarkan zakat fitrah kita. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita sore ini Allah kabul, berkenan
Allah berikan kesempatan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Orang-orang yang senantiasa sadari diri, orang yang senantiasa menjaga kehormatan diri dan kehormatan tanah suci, kandungan ibu kandungmu yang pernah mengandung kamu. Ini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.